Assalamualaikum, Mas Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya setelah sekian purnama, Bu ya. Mas Zul, Iya. Nggih. terima kasih ya sudah mau hadir di Beranda Trisa. Di sini saya mohon Nggih. kesediaannya Mas Zul untuk sharing nih sebagai seorang pelaku industri kreatif, terutama di bidang wedding Nggih. organizer, bagaimana kemudian menghadapi pandemi COVID-19 untuk bisnisnya gitu. Karena pasti yang akan mendengarkan itu pasti akan merasa bahwa industri kreatif itu apa kabar industri kreatif gitu ya. Nah, ada berbagai macam industri kreatif, tetapi untuk kali ini saya ingin ngajak ngobrol yang tentang wedding organizer. Rasanya Nggih, nggak siap. salah kalau saya minta Mas Zul untuk yang kemudian sharing pada teman-teman semuanya. Gitu. Siap, insyaallah siap. Ya, Mas Zul, Nggih. pertanyaan pertama nih. Nggih, Nggak monggo susah monggo. kok, nggak susah ya, nggak susah. Kayaknya sudah pasti Nggih. expert ini. Pandemi COVID-19 itu kan ada di Indonesia, katakanlah di bulan-bulan Maret ya, kemudian Bulan Maret. berujung pada yang namanya kita semua work from home, lalu student from home, yang bekerja, lalu kemudian terhentinya banyak sekali kegiatan-kegiatan, terutama yang mengumpulkan massa. Termasuk diantaranya adalah resepsi pernikahan atau hajat pernikahan. Ya. Gimana nih yang terjadi pada saat itu di Dharma Heswara? Monggo, Ya. silakan. Nggih, sebelum saya jawab pertanyaan saya, mungkin saya perkenalan sedikit dulu, Ibu ya. Monggo, Nah, silakan. pertama-tama perkenalkan, nama saya Zulkifli Sofyan. Kebetulan juga saya alumni dari Universitas Airlangga Manajemen Surabaya. Bimbingan dari Ibu Siwi juga, alhamdulillah. Dan dalam situasi seperti ini juga, mungkin saya juga mau memperkenalkan bahwasanya saya selaku pemilik usaha dari Dharma Heswara Wedding Organizer. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah lockdown yang kita rasakan bulan Maret kemarin, Ya. yang terjadi awal pada saya adalah pastinya sangat tragis sekali rasanya. Karena seharusnya saya acara bulan Maret, April terutama Ibu, sebelum besaran, karena kemarin kan besaran kita bulan April pertengahan. Itu saya hampir memegang 8 acara besar, dan salah satunya juga acara anak pejabat di Sidoarjo juga, itu batal semua. Bahkan 3 diantaranya cancel. Mhm, 3 mhm. diantaranya ini Dan nggak bisa cancel. ngapa-ngapain ya, Mas Zul ya. Artinya kan itu keinginan dari konsumen gitu, yang kemudian mereka ya akhirnya Anda pun juga ya mau nggak mau ya nggak bisa maksain gitu juga ya. Ya, betul. Karena kemarin ini sifatnya kan menyerang secara mendadak kepada kita kan Bu ya. Ya. Kita nggak pernah sama sekali memikirkan tentang bagaimana ada pandemi ini. Bagaimana jika terjadi seperti ini tuh kita benar-benar sebagai business owner pun, bahkan di dalam komunitas pun itu benar-benar tidak terfikirkan sama sekali akan tragedi ini mendapat dampak yang sangat luar biasa sekali gitu. Yang kita alhamdulillah kan adalah di MOU kerjasama kita ini masih ada berbicara tentang masalah pandemi ini tadi Bu. Jadi itu Hmm. mungkin sedikit membantu dibanding dengan dampak yang kita rasakan secara langsung, yaitu hampir, kalau di saya katakan hampir 60% ini cancel. Mhm, Bisa mhm, saya mhm, katakan mhm, seperti itu. Jadi mhm. 60% dari acara saya yang saya pegang start dari Maret sampai bulan ini, kita berbicara bulan Juli itu hampir di cancel. Mhm, mhm. Itu. Itu Dan itu kita padahal udah jauh hari sebelumnya ya, mereka itu dari tahun deal. lalu, Wah, udah dari tahun dari lalu, tahun lalu berarti. dari tahun lalu, dari Iya. tahun lalu. Jadi sangat sangat disayangkan sebenarnya Ibu, sangat disayangkan. Cuman ya kembali lagi kita nggak punya pilihan lain, karena yang punya hajat juga mungkin merasa kekhawatiran yang cukup besar karena dari kondisi juga masih simpang siur, daripada memakan korban yang lebih banyak, ya mending mereka
apa ya bahasanya kayak membatalkan acaranya saja lah Hmm. bahasanya gitu. Membatalkan atau mengundurkan Mas Zul gitu itu? Jadi presentasi di saya itu saya tadi sempat bilang kan 60% angkanya itu pembatalan. Jadi 60% ini membatalkan diri dan mereka menikah tetap menikah Ibu, tapi di KUA. Oh ya. Menikah di KUA dan 40%-nya ini masih reschedule Oke. gitu. 40%-nya masih reschedule. Nah, Mas Seperti Zul, itu. kalau ngomongin Ya, tentang industri wedding organize itu kan Mas Zul itu punya tanggung jawab satu nih sama pekerja kreatif nih, ya. gitu. Lalu kemudian nggak mungkin dong kerja sendiri karena wedding organizer itu sangat terintegrasi sama teman-teman catering, sama teman-teman fotografer, sama MUA ya Pak, perias ya atau MUA, MUA-nya dan ya. itu gimana tuh Mas untuk kemudian terutama teman-teman yang pekerja kreatifnya Mas Zul deh kayak Ya. gitu. Sebenarnya kalau saya mau lebih detailkan lagi, saya sebenarnya sekarang ini ada 2 tanggung jawab Ibu, yang Mhm. alhamdulillah dipercayakan kepada saya. Yakni yang pertama memang saya sebagai pemimpin pertama garda terdepan di Dharma Maheswara. Yang kedua, sejak tahun lalu Ibu, saya itu dipilih menjadi humas di Hastana. Hastana itu merupakan himpunan perusahaan penata acara pernikahan di Indonesia, yang mana Hmm. pusatnya ini di Jakarta dan himpunan ini resmi, Bu, kalau di Mhm, Jakarta. Nah, mhm, mhm, kebetulan di Jawa Timur itu saya sebagai humas di sini. mhm. Tanggung jawab saya ya bagaimana caranya memantau semuanya ini tadi supaya baik-baik saja, supaya tetap semangat bekerja, supaya mempunyai sifat optimisme juga itu. Mhm. Jadinya saya agak puyeng juga. Tadinya saya agak puyeng juga dicurhati semua WO di Jawa Timur itu mereka ingin bertemu dengan saya, Ibu. Jadi mereka bertanya bagaimana menentukan harga, bagaimana cara merayu customer lagi dan sebagainya seperti itu. Mhm, 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 Kalau mhm. tadi pertanyaannya dampak terhadap para rekan-rekan semuanya ini tadi, sebenarnya yang paling berdampak itu teman-teman dari dekorasi. Oh, heeh, Kenapa dari heeh. dekorasi? Karena mereka itu sudah mempunyai planning untuk menanam bunga. Bunganya ini sudah Ya, ya itu. heeh, Dan heeh, heeh. dijual pun nggak laku. Dijual pun nggak laku. Mhm. Nggak laku. Akhirnya mereka menjual bunga ini mungkin yang biasanya harganya mawar itu satu tangkai bisa 9.000 di pasar bunga Kayun atau di Mhm, mhm, 15.000 mhm. itu mereka cuma jual 500 perak Sampai 500 segitunya Mas Zul 500 perak. dan itu dijual bukan kepada customer langsung tapi Ya. itu dijual kepada orang-orang peternakan yang punya kambing yang punya sapi untuk dimakan ke ke sapi ke kambingnya itu tadi itu Mhm, beneran ini Bu di mhm, Malang ini. mhm, mhm. Jadi para pekerja dekorasi itu yang benar-benar paling merasakan ada dampak Terdampaknya kerugian. ya. Sangat Oke, oke. terdampak, sangat Karena mungkin terdampak. kalau PMUA ya udahlah, karena mereka punya kosmetik itu masih ada Iya, expire-nya lah, mereka masih tahan iya, lama. Lalu misalnya kalau penyanyi juga nggak ada masalah gitu. Betul ya, iya, yang itu ya bunga. Karena dekorasi. bunga Dan itu ya beberapa karena ada resiko di hidupnya kan, gitu ya. betul. Dan beberapa acara resepsi pernikahan kan ada model-modelnya Bu ya, bisa Mm-mm, custom ya. mm-mm, Katakanlah jenengan minta yang belakangnya mungkin ada dekorasi bulan-bulan, mm-mm, mm-mm, terus mungkin ada yang jungle, yang ala-ala hutan-hutan mm-mm, gitu. mm-mm, Itu kan semuanya dibentuk lewat gabus, dibikin frame, dibikin mm-mm, mm-mm. dibikin seperti itu. Nah, itu udah jadi semuanya, Ibu. Terutama yang Dan itu kemudian udah di bulan jadi Maret April semuanya. itu ya, di Maret akhir dan April itu ya. Iya, betul. Sampai di Juni pun mereka udah mempersiapkan. Karena kan nggak mungkin juga kan, Bu, kita ada klien bulan Juni, baru kita kerjain bulan April, Maret, pasti Mm-mm, akan mm-mm, kelabakan kalau mereka itu mm-mm, dekorasi. mm-mm. Itu. Jadi kemarin saya dicurhati rekan-rekan dekorasi itu, wah menangis sampai ada yang jual mobil, Ya, sampai ada yang pindah kontrakan akhirnya rumahnya dijual. Ada yang sampai seperti itu soalnya. oke, Gitu. baik. Mm-mm, mm-mm. Baik, Mas Zul. Iya, Itulah artinya kan kadang kita harus melihat dari sisi lain bagaimana teman-teman itu memiliki suatu
kendala ketika atau menghadapi suatu kenyataan yang pahit ketika kemarin terjadi COVID yang kemudian berujung pada di stopnya berbagai acara termasuk wedding tadi. Nah, tapi kan sekarang nih kalau saya lihat sudah mulai agak bernafas lega ya Mas Uli. Ya, Dikit lah betul. nafasnya agak ya mulai lega lah ya kayak gitu. Saya lihat beberapa, ya saya juga terima undangan, diantaranya adalah sekalipun sekarang undangannya adalah tidak menghadiri, tetapi misalnya, Bu, berkenan untuk masuk ke Zoom pernikahan kami, atau apa gitu. Nah, saya melihat itu sudah mulai merangkak, berangsur-angsur ada. Gimana nih kalau yang dari sisi Maheswara sendiri gimana? Ya, jadi alhamdulillahnya kemarin pada bulan Juni lebih tepatnya bulan Juni awal Ya. itu kami dari Hastana dan beberapa perusahaan dekorasi, perusahaan penata acara MC, perusahaan dari dokumentasi Indonesia, Perdadi itu kita melakukan suatu musyawarah, Bu, dan akhirnya terbentuklah suatu protap kesehatan untuk melaksanakan acara pernikahan. Dan pedoman ini pun sudah di ACC, kalau di pusat di Jakarta, di ACC oleh kementerian juga, dan di Jatim juga melalui pergub masing-masing, dari gubernur atau wali kota masing-masing. Dan kemarin yang terakhir informasinya adalah dari Wakil Bupati Sidoarjo, kita mengadakan simulasi dan alhamdulillahnya justru beliau menjelaskan dengan gamblang bahwasanya kalau ingin mengadakan acara pernikahan, pakailah WO supaya protokol kesehatan ini terjaga. Oh. Jadi memang monggo silakan kalau mau mengadakan acara pernikahan di Sidoarjo dengan catatan pakailah WO yang memang benar-benar terpercaya dan berorganisasi. Karena di situ akan lebih sangat aman, lebih tertata, dan lebih jelas acaranya dibikin seperti apa. Kayak gitu. Jadi yang pertama memang solusinya adalah ada inovasi terkait virtual wedding, Bu. Yang mana ini memang acaranya diselenggarakan di rumah, ataupun di KUA, ataupun di studio si pemilik dokumentasi ini, itu untuk mengadakan nikah virtual. Ini bagi teman-teman yang masih pengen punya latar belakang dekorasi, lebih terlihat cantik lah, Bu, daripada cuman hanya sekedar foto dan lain-lain seperti itu. Nah, yang berikutnya, kita sekarang semuanya menggerakkan untuk mengadakan suatu intimate wedding. Karena berdasarkan protap kesehatan ini tadi, dan berdasarkan perwali masing-masing daerah yang sudah memperbolehkan acara, tetapi dengan beberapa catatan, itu kita mengadakan intimate wedding yang mana itu kapasitasnya 50% dari ruangan yang digunakan. Gitu. Oh, gitu. Jadi dimanapun ya, Mas, itu 50% gitu? Dimanapun. Oh, okay. Jadi katakanlah kalau di rumah biasanya bisa sampai 50 orang, akhirnya cuman bisa 25 atau maksimal 30 orang. Di mana di hotel biasanya di ballroomnya digunakan bisa 400 orang, akhirnya sekarang 200 orang. Dengan kursi yang berjarak seperti itu. Nah, dua hal ini sangat masif sekali beberapa minggu ini, Bu. Dan beberapa closing dealing dari kita juga mengarah ke sana semuanya. Tapi saya bisa katakan customer sekarang itu sukanya sama yang sudah paket. Jadi wedding paket ini benar-benar dicari sama konsumen sekarang ini. Artinya paket di sini MOA-nya udah ada, WO-nya udah ada, terus dekornya udah ada, foto video, baju udah ada. Seperti itu. Ya karena mungkin gini ya, konsumen itu nggak mau ribet juga kali ya Mas Zul ya. Artinya begini, mau nyari-nyari sendiri, kondisi sekarang masih belum normal-normal banget gitu. Artinya kita masih terbatas pada harus menggunakan protokol-protokol kesehatan, pakai masker, dan juga nggak terlalu, belum berani lah untuk keluar-keluar dalam jangka jarak yang jauh, dan itu tadi mungkin tidak bisa berdekatan dan sebagainya. Maka kemudian kalau langkah praktisnya adalah ngubungin WO, di mana WO punya paket, WO yang ngurusin semuanya. Mungkin itu yang di perilaku konsumennya yang lebih kentaranya di situ ya. Ya, betul. Nah, kalau ini menarik, Ibu. Kalau kita bicara perilaku konsumen ini menarik. Artinya teman-teman ini sebenarnya
kita berpikir bahwasanya ini tuh saat yang tepat bagi teman-teman yang dulunya itu ngapunten mungkin budgetnya terbatas atau budgetnya udah dibikin total budgetku nikah katakanlah cuman 20 juta gitu ya kan. Jangan sampai lebih dari ini. Nah, ini tuh saat yang tepat untuk mereka menikah. Betulan. Momentumnya pas ya. Momentumnya pas gitu. Saya pengen nikah, nggak pengen undang banyak orang, tapi cuman sahabat, guru-guru saya yang ikut menyaksikan acara bahagia saya. Nah, ini saat yang tepat banget buat para mereka-mereka ini. Dan beberapa klien-klien terakhir saya yang di link kemarin juga mengatakan, kapan lagi mas ada COVID kayak gini loh, malah kapan lagi loh ya. Ya kalau bisa ya jangan lagi kalau gitu ya. COVID-nya jangan lagi Ya. kalau Ini karena COVID ini dijadikan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan, Bu, gitu loh. ya. Karena satu, nggak ngundang banyak orang. Kedua, nggak harus di gedung dan lain-lain. Ketiga, mungkin mereka mungkin kan dari tetangga kanan kiri, kapan mas nikah, kapan mas nikah, kapan mas nikah. Ya, saiki waya nikah, kapok kan nggak tak undang. Iya. Jadi justru pada esensinya ya, kapan lagi Iya. sekarang esensinya menikah itu didatangi lebih khidmat gitu ya, dengan keluarga Iya, dekat, dengan teman-teman yang kemudian dekat. Ya kadang nikah ini salaman dengan siapa, dikiranya betul. ini temannya orang tuanya, dikira ini temannya Iya. istrinya, ternyata istrinya juga nggak kenal gitu. Ya, betul. Oke. Iya. Saya cukup ini ya melihat alhamdulillah artinya itu tadi ada angin segar dan sebagainya. Tapi Mas Zul, sebenarnya apa sih yang membedakan antara industri kreatif terutama wedding organizer ini dibanding dengan misalnya musik organize gitu yang kemudian menyimpan suatu optimis gitu ya, rasa optimis, kepercayaan diri dari Mas Zul untuk running terus atau melakukan adaptasi atau kemudian ini tetap akan ada permintaan gitu. Apa optimismenya apa? Monggo silakan. Begini, kita semua sepakat mungkin kalau kita sedang menjalankan dan mempunyai usaha wedding organizer itu kita semua memiliki satu visi yang sama, yaitu selama ada bayi yang lahir, insya Allah akan terjadi pernikahan. Udah, gitu Jadi aja. investasinya jauh. Investasinya 20 tahun. Investasinya 20 tahun gitu. Cuman itu kan suatu gambaran, Bu ya. Itu kan suatu gambaran visi sebagai owner atau visi sebagai organisasi yang besar seperti Hasana tadi itu kan menggambarkan gitu loh. Kita jangan pernah takut kehilangan klien. Kita jangan pernah takut katakanlah awalnya klien itu datang ke Dharma Heswara. Terus habis itu ternyata nggak cocok, akhirnya dapat sama teman sendiri mungkin wedding A, katakanlah gitu. Nah, kita jangan takut terkait hal-hal seperti itu. Siapa tahu mungkin memang klien tersebut datangnya rezekinya teman saya ini tadi, mungkin temannya lagi jatuh ke saya kan ya nggak ada yang tahu lagi kan seperti itu, Bu ya. Ya. Selama memang Nah, betul itu tadi. Selama masih ada kelahiran, maka masih ada optimisme. Muncul suatu target market. Tapi nunggunya 20 betul, Bu. tahun lagi. Iya, ya itu sebagai bagaimana cara kita menginterpretasikan itu tadi kan, Bu. 20 tahun lagi ini kalau dibikin 1 bulan lagi gimana caranya ya? Ya artinya kita carilah, kita tetap melakukan promosi, soft selling, bonding kepada klien-klien kita seperti itu. Selain itu kalau saya lihat kan gini ya Mas ya, yang mungkin karena kalau menikah itu akan berbeda gitu ya dengan misalnya seseorang misalnya si empunya hajat itu akan mengkitankan anaknya gitu. Kalau mungkin mengkitan ya udah mungkin pending dulu nih, nggak bisa nih kitan ke rumah sakit karena rumah sakit sedang kondisinya beresiko, misalnya seperti itu. Tapi kalau menikah itu kan secara agama Islam itu kan adalah harus disegerakan. Begitu. Betul, Itu yang kemudian menjadi juga salah satu optimisme dari Mas Zul ya. Ya. Gitu. Dan juga ini sih saya mungkin mau menambahkan Bu ya, karena pernikahan ini juga ada karena kita tinggal di Jawa, mungkin jenengan juga sedikit tahu tentang istilah weton. Nah, jadi ketika ada klien yang memang wetonnya di tanggal 9, katakanlah, ya saklek Bu harus tanggal 9. Nggak bisa Dan mana-mana. kayaknya gini ya, kayak kemarin misalnya bisa jadi ya Mas. Bisa jadi ya nih Mas, kemarin itu misalnya 9 April, padahal itu lagi
lagi kenceng-kencengnya work from home Oke, gitu dimanapun gitu ya, oke. lockdown dimanapun gitu, PSBB dimanapun. Karena wetonnya jatuhnya itu ya mau nggak mau harus berlangsung ya. Betul. Iya, betul. Mau nggak mau harus berlangsung meskipun mereka ya itu tadi lah Bu. KUA Beliau mungkin ya. ya salah salah satu klien saya juga membatalkan secara sepihak dan kita sudah mediasi ke sana kemari. Akhirnya kami juga memahami apa yang dipikirkan oleh klien juga. Mm-mm. Akhirnya kita mencari jalan tengah dan setelah saya cari tahu kenapa kok tetap harus tanggal kemarin itu insya Allah kemarin tanggal 22 April itu karena weton dari embahnya ini tadi yang nggak bisa diganggu gugat. Jauh banget ya wetonnya. Ya itulah Ya, kekayaan saya- kearifan lokal yang memang mau nggak mau sebagai seorang pemilik bisnis mau nggak mau harus menghormati keinginan dari customer. ya betul, betul Iya, Ibu. Menghormati, betul. menghargai, itulah. Betul, betul, betul. Jadi tidak Oke. memaksakan keinginan kita, mungkin itu nggak cocok sama rasionalitas, tapi whatever itu adalah keinginan dari customer yang harus kita layani, kan gitu ya Mas Zul ya? Iya, betul, betul Ibu. Oke, Salah satu variabel yang sangat penting itu. betul, betul. Mas Zul, Iya, kalau boleh tahu nih, kira-kira untuk prospek bisnis wedding organizer nih, itu bagaimana nih inovasi-inovasinya bakalnya apakah kemudian akan ya tentunya kan harapannya akan kembali normal, orang bisa melakukan di gedung dengan jumlah yang banyak. Tetapi iya. apalagi nih inovasi-inovasi dari teman-teman wedding organize untuk kemudian pada bisnisnya ini tetap berjalan. Oke. Jadi sebenarnya kalau inovasi tadi seperti yang saya sebutkan, jadi yang pertama ada nikah virtual atau Mm-mm, virtual wedding. Yang kedua mengadakan acara dengan model intimate seperti itu, intimate mm-mm, wedding. mm-mm. Cuman di sini yang menarik adalah bagaimana masih banyak di luar sana para customer kita atau calon-calon klien kita ini yang benar-benar pengen menyelenggarakan acara ini dengan menggelegar pesta. Masih ada itu Jadi Mas. mereka Atau mungkin itu terutama bukan di daerah-daerah zona merah mungkin ya Mas Zul ya? zona hitam ini, Bu. Oh, Zona hitam mereka. Mereka tinggal di Surabaya, di Jakarta, ya kan. Jadi, wah oke, salah saya tunda ternyata nggak saya apa-apa. ya. Tapi justru malah di daerah yang zona berbahaya. Karena begini, itu tadilah Mm-mm, pernikahan ini suatu usaha yang sangat unik sekali mm-mm, mm-mm. dan benar-benar kita harus sebagai para pebisnis owner itu melihat dari beberapa dimensi. Ah, Maksud saya kan ada orang tua itu mm-mm. yang pengen menghargai para bisnisnya, para Ya, rekan-rekan rekan kerjanya, bisnis. Apalagi rekan mungkin ini adalah bisnis, hajatan untuk anaknya ya, kayak gitu loh. anak pertama Hmm. mungkin, ya kan? Atau anak ketiga, anak terakhir, ya kan. Jadi mereka masih menyimpan keinginan itu dan ada masih banyak juga mereka yang optimis. Saya nggak mau setengah-setengah mengadakan acara. Saya pengen di gedung yang besar bisa sampai 5.000 orang, dekorasinya yang mewah dan wah semuanya komplit yang datang itu senang. Mm-mm, Nah, beberapa customer saya justru memikirkan sebaliknya, Bu. Jadi mm-mm, sebaliknya di sini artinya apa? Satu, ketika saya nanti mengadakan sekarang, Mas, mungkin ya nggak apa-apa lah anak saya diakadkan dulu aja lah mungkin dengan calon suaminya gitu loh. Tapi di sini tuh saya mengadakan pernikahan, sisi lainnya adalah saya pengen eh, rekan-rekan yang sekarang ini lagi kena musibah yang nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Mungkin tahun depan insya Allah sudah clear semuanya. Mereka datang ke acara saya ini malah bahagia, senang gitu loh. Oh, mm-mm, alhamdulillah ya ada yang resepsi lagi, mm-mm, bisa melihat lagi dinamika acara resepsi kan luar biasa Bu ya, ada mm-mm, hiburan, ada mm-mm, makanan-makanan yang wah all you can eat lah bahasanya kayak mm-mm, gitu. mm-mm, Nah, itu kan kebahagiaan itulah yang mereka cari. mm-mm, mm-mm, Nyenengin orang bahasanya itu kan nyenengin orang. Saya mm-mm, pengen nyenengin sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, mungkin rekan bisnis stakeholder saya yang jauh di mana. Nah, itu banyak kok Bu yang masih pengen menyelenggarakan acara secara gede-gedean kayak situasi kemarin-kemarin itu masih banyak. Tinggal mm-mm, menunggu dari peran pemerintah juga dan mm-mm, masyarakat supaya tetap hidup sehat gitu aja lah. mm-mm, iya, iya. Oke, Gitu. Mas Zul. Tadi Iya, nih saya masih penasaran nih. Berarti iya, nih untuk sampai katakanlah 3 bulan ke depan nih, yang paling hmm, banyak itu yang minta yang intimate paket-paket yang intimate dalam jumlah iya, terbatas, kayak gitu betul. di Surabaya, di daerah-daerah sekitar Surabaya begitu.
Ya, sesuai dengan data yang saya pegang juga, dan saya juga berdasarkan informasi di grup pengurus kita juga, ya kan. Itu yang pertama, rekan-rekan ini udah mulai jalan event secara normal. Artinya memang seharusnya kan memang seminggu mungkin 3 kali atau minimal 2 kali. Ini teman-teman rata-rata udah mulai event lah seminggu 2 kali, seminggu 1 kali gitu. Dan yang berikutnya lagi, kan sekarang ini dari pengurus juga sedang menginformasikan kepada rekan-rekan semua, ayo kerjasama dengan para hotel juga. Hmm. Karena di hotel kan juga mati Down total juga kan ini. mereka. Iya, iya. Ya, juga. Heeh, Karena mereka juga, mereka tamu hotel mungkin juga sangat drastis turun, turun. drastis. Yang kedua, orang juga nggak tahu mau menyelenggarakan acara di hotel nanti harus bagaimana. Terus persiapannya harus apa? Apa boleh ngundang orang banyak kalau kita udah di hotel. Nah, ini kemarin juga kita mengadakan pertemuan dengan para asosiasi pengusaha hotel di Hmm. Surabaya. PHRI mungkin Terus ya. kita, ya Heeh, betul. Nah, terus kita kolaborasi di situ dan kita nanti menjual package dengan venue-nya juga. Kita heeh. mengincar customer yang memang memiliki rumah yang mungkin tidak besar ruang tamunya, atau mungkin yang memang pengen mengundang yang lebih banyak lagi, tapi dengan tetap mengadakan protokol kesehatan ini tadi, Heeh, kita kasih solusi untuk gimana kalau venue-nya di hotel, seperti itu. Nah, heeh, heeh. paket-paket yang seperti ini yang sedang diincar customer juga. Tadi kan sudah saya sebutkan ada Heeh. paket yang komplit semuanya, ini lebih komplit lagi, sudah sama venue hotelnya. Heeh, Seperti heeh, itu. heeh, heeh. Lagian juga kalau di hotel kan juga protokol kesehatannya juga berlaku juga kan ya. Betul, betul. Lebih Jadi aman, insya Allah lebih lebih aman aman. juga dari sisi mulai masuk tamunya udah di screening dan sebagainya. Iya, Kayak gitu. betul. Nah, Ya, oke. Alhamdulillah deh. Jadi saya tuh udah sekarang lebih tahu gitu. Oh, ternyata optimisme teman-teman di industri kreatif yang di wedding organize seperti ini begitu ya. ya, Nah, iya. baik, matur nuwun atas sharingnya, Ih, Mas Zul. Semoga ini ih, bermanfaat bagi sami-sami. teman-teman. Paling tidak, Amin, amin. ini memberikan suatu gambaran bahwa tidak semua industri kreatif itu ketika di COVID seperti ini ada yang kemudian harus down. Ada pula yang kemudian memiliki celah seperti wedding organizer karena memang permintaan konsumen selalu ada. Ada pula Ya, yang kemudian harus tertatih-tatih untuk menyesuaikan. Begitu. iya, Ye. betul, siap. Sukses terus Mas Zul. Semoga Allah Amin, terima selalu kasih. paling sehat untuk Mas Zul dan Amin. kru dari Dharma Heswara dan juga Amin. keluarga Mas Zul. Sukses Iya, iya, terus, amin, sehat amin. terus. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.